Oke, ya. Ketemu lagi di Speedlit episode 2 dan harusnya sih gua tuh pengennya ngurut gitu ya teman-teman semuanya yang lagi nonton nih dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, terus teman-teman yang baru juga gitu. Gue pengen kayak gitu. Tapi kan orang-orang beda ya waktunya ya, termasuk teman gue yang satu ini. Gue sih nggak berani bilang teman ini. Ini sahabat gue, to be honest. Ini teman kuliah gua, ketemu pas kuliah banget 2008. Nah, namanya Ilham, ya. Gue pengen kenalinnya detail, ya. Tapi biarin dia kenalin dirinya sendiri dulu. Karena memang di Speedlit ini, semuanya gue siapin waktunya buat explore, buat cerita, gitu ya. Dari kacamata dia seperti apa, gitu ya. Dan gue sapa dulu, apa kabar, Am? Baik, Rit. Apa kabar, Rit? Sehat-sehat, Am, ya. Di situ kayak udah malam ya, jam 10 ya. Malam, di sini jam 10 pagi nih, ya. Oke. Nah, gue siapin 1 menit buat lo ya. Silakan intro, lo ceritain sama audiens gue, lo siapa. Kalau gue cerita panjang banget nih pasti ya. Jadi gue sekali lagi persilakan lo ya cerita nih. Oke, ya. 1 menit buat lo, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ilham Sasmita. Saya sekarang adalah pegawai KPP Madya Sidoarjo. Domisili saya di Kediri. Saya bersahabat dengan Farid sudah dari tingkat satu ya, Rit, ya? Betul, betul. Tingkat satu, saya sudah bersahabat dengan Farid sampai tingkat tiga, sampai sekarang. Saya adalah salah satu sahabat Farid yang sudah pernah lihat kamarnya Farid kayak apa yang di rumah di Bogor ya, Rit. Iya Isinya benar. ada apa, saya tahu kok, Rit. Di situ cita-cita Farid ada di dalamnya, saya juga sudah tahu. Saya sudah pernah makan molen nanas di dekat SMA-nya Farid. Terus, itu aja perkenalannya. 1 menit cukup ya? Cukup. Cukup pas banget. Gila, gila, gila. Thank you banget. Gue stop dulu di sini. Iya. Oke. Guys, jadi uh, Ilham, KPP itu adalah kantor pelayanan pajak dan dari ceritanya lu tau sendiri ya, dia udah kenal luar dalam gua kayaknya nih. Sampai tahu kamar gua, sampai tahu cita-cita gua, cerita gua. Dan berapa ya, Mei? 2008 sekarang 2022 berarti deh. 14 tahun, 14 tahun tuh. 14 Gila, tahun. Nggak kerasa ya, lama Rit? banget. Iya. Dan gue mau ngasih tau nih ke kalian semua, kenapa dibilang sahabatan? Karena sebenarnya gue yang suka numpang di kamar Ilham. Itu dari dia. Karena kosan gue jauh waktu itu. Kosan gue jauh dan akhirnya gue nanya sama Ilham, "Am, boleh nggak nih ada kuliah daripada gue pulang, gue nginep dulu deh." Oke, nginep. Jadi terus-terusan yang nginep gitu kan. Jadi itulah yang ceritanya waktu gue kuliah sama Ilham. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya guys. Jadi di sini em, tiap orang kan tumbuh ya. Ini teman sahabat gue juga tumbuh nih. Apa namanya dari mungkin dulu pelaksana, terus sekarang jadi apa dan someday gue doain aminin banget jadi someone juga nih gitu kan. Dan juga di luar sisi kerjanya juga sekarang dia tumbuh. Dulu temen gue apa aja makan Indomie ya, pakai celana pendek dan yang lainnya kita lakuin hal-hal yang konyol lah pas kuliah. Tapi sekarang jadi seorang ayah, artinya kan artinya tumbuh gitu. Dan lu penasaran nggak seorang Ilham tuh kalau ngelihat sisi leadership itu seperti apa? Ngelihat kepemimpinan dari berbagai sisi itu seperti apa? Gue juga belum pernah ngomong deep talk kayak gini sama Ilham. Ini first time, ini first time. Jadi siap ya? 2 menit begitu nanti lu lihat dan gue bilang leadnya ada di lu dan lu silakan langsung cerita. Gimana? Ready? Ready? Oke, siap. Ya, gue set dulu. Leadnya ada di lu, Ham. Oke. Leadership ya, Rit, ya. Leadership itu salah satu yang sangat gue pelajari adalah hasil nonton film juga. Itu gue pernah belajar yang namanya The Ten Man Rule, di mana di saat kita berada di satu ruangan berisi dengan 10 orang atau 9 orang yang mendukung kita, kita harus punya satu orang ke 10 yang meragukan semua langkah kita. Hmm. Buat gue itu kena banget, karena saya beberapa kali diberi amanah, ya entah dalam keluarga, entah dalam organisasi, entah dalam apapun, saya diberi amanah untuk menjalankan sesuatu dan memilih orang. Hmm. Awalnya saya selalu memilih mereka-mereka yang mendukung saya.
Dan hasilnya adalah saya selalu miss untuk hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian dari The Ten Man Rule ini saya jadi belajar bahwa saya harus memasukkan orang ke 10. Orang yang selalu ragu, orang yang pesimis, orang yang mungkin nggak suka sama saya, Mhm. untuk masuk di organisasi saya, untuk masuk di keadaan yang saya butuhkan, untuk dia mempertanyakan. Dan kalau dan leadership saya dipertanyakan di saat itu juga, bisa nggak saya menjawab pertanyaan orang-orang pesimis ini? Bisa Mhm. nggak saya menjawab pertanyaan dan keraguan dia? Gitu. Mhm. Karena kalau semua orang mendukung saya, ya nggak ada keraguan, nggak ada yang bingung. Ketika dia masuk kemudian mempertanyakan saya, pasti kesel. Tapi itu yang saya butuhkan. Saya harus bisa menjawab. Jadi di keluarga pun seperti itu. Ketika anak saya menanyakan hal-hal yang ajaib, ya saya juga harus bisa jawab. Dan nggak perlu ragu untuk nggak tahu jawabannya dulu. Ya kita cari bareng-bareng. Namanya juga jalan bareng gitu. Itu The Ten Man Rule. Sangat nyantol sih di kepala. Ih, ini eh apa ya? Gue bilangnya kayak gue baru dengerin ya, sumpah. Gue baru dengerin. Gue baru dengerin. Ya. Dan oke, gue pengennya komen banyak tapi nanti ya, nanti ya. Kita langsung aja masuk ke 2 menit dulu karena kan gue udah janji nih di bawah 10 menit ya. Dan ini lo udah kasih 2 menit dan sekarang giliran gue yang punya 2 menit buat follow up ya. Tenang aja, ini bukan kuis cerdas cermat ya. Jadi lu santai aja. Oke, 2 menit gue udah mulai. Am, apa yang lu sampaikan itu relate banget sama yang baru gue pelajarin di sini. Jadi di tim itu memang ada peran-peran yang harus ada. Ada kontributor, ada challenger. Dan gue baru ngeh, yang lu sampaikan itu adalah challenger. Kenapa? Ini memang tugasnya yang suka nanya-nanya, yang ngeraguin, yang kira-kira yang kita lakuin itu bener apa enggak. Mungkin dulu kita sering dengar film yang namanya Yes Man. Pernah dengar ya mungkin ya Yes Man ya. Jadi Yes Man ini agak bahaya juga gitu. Karena kita nggak pernah tahu bener apa enggak yang kita lakukan. Nah, pertanyaan gue, apa sih yang lu rasain pertama kali begitu lu berhadapan dengan si challenger ini om? Gue bilang hater ketinggian mungkin levelnya, tapi challenger nih. Pertama kali om, apa yang lu rasain? Yang pertama gue rasain baper. Bang, oke. Dan Terus gimana lu tackle? baper dalam hal ini, da- baper dalam hal ini lebih masuk ke hati gitu ya. Ya cara gue adalah ya jangan dimasukin ke hati. Dia menanyakan itu memang ragu kok. Dia menanyakan itu memang pesimis kok. Dia menanyakan itu memang menanyakan kapabilitas kita. Ya di saat itu ya kita harus bisa jawab. Kalaupun nggak bisa jawab ya kita bilang, menurut dia gimana? Lo punya usulan apa enggak? Karena di balik pertanyaan itu dia juga pasti punya harapan toh. Itu sih yang gue pelajarin. Siap. Jadi ujung-ujungnya ke listening lagi ya, Mbak. Good listening lagi ya. Karena setiap orang Hmm, punya suara ya, Mbak. Setuju nggak? setuju, Oke, setuju banget. setuju ya. Dan sedikit ini kita masih punya waktu. Menurut Ilham, gimana cara nentuin tim itu seperti apa sih? Karena orang pasti ada posisi jadi leader ya. Nentuin tuh tim tuh gimana sih menurut Wah, kalau itu intuisi, intuisi? trial and error, Trial and trial error. and error. Kita harus coba. Iya itu dia coba. Mungkin gagal ya, tapi ya udah. Gitu. Emang kita, kalaupun gagal kita tahu oh ini gak cocok. Kalaupun berhasil Pelajaran oh ya. ini cocok. Trial and error. Gila, sip. Cakep, Am. Nah, gue coba konklusi di sini ya. Jadi apa yang lu sampaikan itu, uh, gue bisa bilang ini real real example ya. Jadi karena kan yang mungkin ini gue infoin dulu buat semuanya. Gue kan di sini lagi belajar yang namanya public administration. Teorinya macam-macam. Terus begitu gue tadi balik ke yang gue sampaikan di tim itu perlu ada yang kontributor sama yang challenger gitu. Dan begitu lo sebutin itu dan nanti tolong kasih tau gue ya filmnya ya. Gue juga kayak jadi pengen nonton deh gitu kan. Gue lupa Jadi malah net. oh iya 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 nanti kita googling bareng-bareng ya. Di sini kita googling bareng-bareng. Tapi gue setuju bahwa untuk balik ke tadi nentuin timnya itu ya kita nggak pernah tahu ya ini orang karakternya kayak apa ya kan bawaannya kayak apa nature-nya kayak apa terus kalau masuk tim dia kayak gimana kalau individu kayak gimana dan gue setuju sama lu yang namanya leadership nggak bisa sekali jadi am ya nggak bisa yang namanya training webinar di club terus langsung jago gitu jadi apa kayak leader yang oke nggak mungkin ya memang harus ada Kalau bahasa pengalaman lo ya. dulu, Hah? gue kutip harus dimasukin kawah Chandra di muka dulu, Rit. Iya 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 gue pengen jadi tentara banget dulu ya lu paham gue banget ya. Ya setuju sih ya. Benar, benar, benar. Jadi memang harus nyemplung dulu Am ya. Ngerasain dulu dan nggak bisa sekali Am ya. Harus berkali-kali ya. Karena kan
yang ini, yang gue mau quotes nanti di judulnya adalah intuisi juga harus main gitu ya. Dan itu keasah kan, Am. Ketemu orang lagi yang ini beda, yang itu beda. Gitu, ya. Keren sih, keren banget Am. Eh, ini gue mau ngasih tahu nggak ada rencana gue nanya dulu lo mau cerita apa segala macam. Gue pertama kali langsung dengar tuh di 2 menit. Dan thank you banget tuh Am, buat sharingnya ya. Nah, sekarang apa namanya? Kayaknya udah mulai mendekati akhir 10 menit nih di sesi ini dan gue persilakan Am. Kalau lu bisa nyampein jadi konklusi, jadi simpulan nih, apa namanya buat audiens gue, apa Am yang lu mau sampaikan? Silakan. Yang mau gue sampaikan mungkin ya, untuk orang yang, ya siapapun yang nonton pengen bertanya-tanya leadership itu apa, bingung harus gimana, harus ngapain. Gue cuma menyarankan untuk, ya nggak apa-apa, jangan takut untuk takut. Hmm. Jangan takut untuk takut, gua harus gimana, gua harus ngelakuin apa, gua harus milih siapa. Nggak usah takut, ya memang kita semua takut, kita semua bingung, kita semua bertanya-tanya. Ya itu tadi, nggak terjadi dalam satu malam aja semua bisa kita tahu apa yang harus dilakukan. Enggak, Hmm. dengan kegagalan, gagal nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, berantem nggak apa-apa, Hmm. masih masih banyak jalan yang dilakuin. Nggak usah takut untuk takut. Hmm. Oke, clear banget. Intinya dengan kalau bahasa satu produk tuh jangan takut kotor gitu ya. Nama itu belajar. Namanya itu belajar, ya, Om ya. Namanya juga tumbuh ya. Caranya macam-macam dan gue suka cara lo itu kayak alami aja udah tumbuhnya gitu. Semua situasi dihadapin gitu ya. Belajar dari semua situasi. Thank you, Am. Thank you banget ya. Oke, Kasih Rit. sip ya. Oke, kira-kira itu dulu di episode 2 ini. Sampai ketemu lagi di episode 3 dan selanjutnya. Oke, thank you semua ya.